Kaigat ulang coba-coba. Ya, teman-teman, kali ini kita bakalan membahas dua pertandingan saja dari kualifikasi Piala Dunia zona CONMEBOL. Argentina menghadapi Uruguay, Argentina menang 3-0. Kemudian dari final UEFA Nation League. Nah, di sini Spanyol kalah 1-2 menghadapi Prancis. Walaupun Spanyol sempat unggul, suka tidak suka harus menerima kekalahan menghadapi Prancis. Kita masuk dulu ke pertandingan Argentina menghadapi Uruguay, teman-teman. Nah, ada beberapa hal yang menarik sebelum kita masuk ke lebih dalam ya, teman-teman ya, yaitu dari sisi formasi masing-masing kedua tim. Argentina menggunakan pola 4-2-3-1, sedangkan Uruguay menggunakan pola khas banget dari Thomas Tuchel Chelsea, 3-4-2-1 ketika defense 5 back di belakang. Lebih dalam lagi bahwa terlihat perbedaan 4-2-3-1 ketika Messi bermain bersama Argentina dan ketika Messi bermain untuk PSG. Nah, jadi di pertandingan sebelum kualifikasi Piala Dunia ini, Messi bersama PSG itu menggunakan pola 4-2-3-1. Agak aneh, agak nggak berkembang, agak nggak seperti biasanya kita melihat Messi bermain. Nah, sedangkan ketika Messi bermain bersama Argentina, 4-2-3-1 digunakan oleh Scaloni. Posisinya juga sama. Di PSG Mbappe di depan, kemudian di belakang Mbappe ada Messi. Di sini Martinez di depan, di belakangnya ada Messi. Lihat saja perbedaannya. Nggak usah aku terlalu lebar membahasnya. Lihat aja, sirkulasi semua ke Messi. Pemain-pemain Argentina tahu bagaimana men-treat permainan Messi, bagaimana mengeluarkan keistimewaan dari Messi. Dan itu terlihat jelas pada pertandingan kali ini Messi 4-2-3-1 bersama timnas Argentina, teman-teman. Kita masuk lagi semakin dalam, teman-teman. Di pertandingan ini cukup menarik bahwa Uruguay bermain sangat-sangat super bertahan, menunggu lebih tepatnya, teman-teman ya, low block 5-4-1 ketika bertahan ataupun 5-2-3 ketika tanpa memegang bola, teman-teman. Nah, menariknya ketika Argentina menghadapi tim-tim yang low block ataupun menunggu, mereka ini lebih leluasa untuk mengendalikan bola ke kiri, ke kanan. Coba perhatikan, ketika Argentina bermain dengan tim-tim yang mampu menandingi Argentina, whatever siapakah itu, Brazil ataupun beberapa tim-tim sebelumnya, Bolivia, Paraguay dan seterusnya, teman-teman. Kalau mereka, Kolombia lagi, kalau mereka berani menekan Argentina, Argentina juga shock itu. Nah, di pertandingan kali ini dengan kualitas pemain-pemain seperti yang kita ketahui Uruguay bagaimana, Uruguay lebih bermain menunggu, memanfaatkan serangan balik, teman-teman. Itu cukup menarik ya, ataupun kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pemain-pemain dari timnas Argentina. Nah, ketika Uruguay bermain menunggu di daerah permainan mereka masing-masing, di sini peran penting tentunya dijalankan oleh Paredes dan Rodrigo de Paul, dan itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Scaloni ya, teman-teman. Nggak ada masalah Paredes mampu mensirkulasikan bola ke kiri, ke kanan, ataupun Rodrigo de Paul mampu memainkan ruang-ruang untuk dia isi, karena itu salah satu kemampuan yang dimiliki oleh Rodrigo de Paul, teman-teman. Nah, ketika Uruguay menunggu, memanfaatkan serangan balik ataupun kesalahan-kesalahan dari Argentina, tentunya mereka bakalan menerapkan permainan rapat 3-4-2-1 mereka gunakan ketika bertahan, 5-4-1 ataupun 5-2-3. Compact bakalan coba diterapkan. Nah, disinilah dia bermainnya Lionel Messi. Perbedaan antara Argentina sama Uruguay, Messi diberikan umpan ke dia dari pemain-pemain Argentina. Ketika Uruguay bermain rapat, compact, mereka terapkan rapat padat, teman-teman, antara jarak satu lini dengan lini lainnya. Ketika Argentina memberikan umpan kepada Messi, Messi mampu merusak struktur defense yang coba diterapkan oleh Uruguay. Coba perhatikan aja, ketika bukan Messi menguasai bola, stabil struktur dari Argentina, baik itu lini belakang, lini tengah, bukan Argentina, Uruguay, lini belakang, lini tengah, lini depan, bagus, rapi jarak pemain Uruguay, teman-teman. Ketika pemain-pemain dari Argentina sudah memberi bola kepada Messi, baru itu pemain-pemain dari Uruguay tertarik ke Messi, membuat rapat padu padat, compact ya, sistem compact yang biasa ada di sepak bola bakalan terbongkar
Karena tertarik ke Messi dengan kekuatan skill individual yang dimiliki oleh Lionel Andres Messi. Itu kelihatan banget sih, sukar pemain Uruguay untuk bisa merebut bola tersebut. Itu poinnya teman-teman ya. Terus walaupun bertubi-tubi diserang oleh pemain-pemain Argentina, pemain-pemain Uruguay tetap memanfaatkan permainan menunggu. Bahkan pertandingan kali ini XG Argentina sampai dengan 3,4, artinya angka harapan gol Argentina itu besar banget. Ini lebih besar dari 3-4 pertandingan terakhir Argentina teman-teman, baik itu di Copa America ataupun kualifikasi Piala Dunia. Artinya jelas ya, pemain-pemain dari Uruguay orientasi mereka bertahan, menunggu serangan balik kesalahan dari pemain Argentina, dan itu dimanfaatkan. Dan terbukti kan, beberapa kali Luis Suarez ketika Argentina melakukan build up serangan, gagal build up yang dilakukan oleh pemain Argentina, pas break langsung dilakukan oleh Uruguay, langsung ada bentur tiang, berhasil diamankan Martinez teman-teman, dan bahkan kesalahan ya, menit 27.16 Argentina build up, langsung Suarez mampu menjadi orang pertama untuk membuat create bagi Uruguay teman-teman. Hanya seperti itu aja, pragmatis sekali apa yang dilakukan Uruguay, tanpa ada variasi. Dari belakang juga build up, langsung melakukan long. Kalau Uruguay juga menggunakan 3-4-2-1 orientasi mereka bermain lebar lapangan sayap teman-teman, itu juga kalah mereka. Challenge teman-teman, 1 lawan 1 nggak bisa dilewatkan oleh pemain-pemain dari Uruguay. Dan nggak heran ya, gol pertama juga dari Argentina teman-teman, perhatikan aja gol Messi. Ketika Uruguay melakukan serangan gagal, langsung direbut oleh pemain-pemain Argentina, mereka beri kepada Lionel Messi, dan compact 5-4-1 pertahanan yang coba diterapkan oleh Uruguay nggak sesuai dengan keharusannya. Kenapa? Karena pada saat itu Uruguay mencoba melakukan serangan tapi gagal, dan Messi mendapatkan banyak ruang dan melakukan ya tendangan ataupun seperti memberikan umpan lah ya, tapi nggak bisa disambut oleh pemain Argentina dan membuat terkecoh pemain Uruguay di belakang, dan Messi menciptakan gol. Dan semuanya hampir serupa teman-teman. Gol ke-1, gol kedua, gol ketiga, semua ada andil Messi. Gol kedua Messi juga sebagai motor serangan, apalagi gol ketiga ketika Messi membawa bola, tertarik nih semua pemain-pemain dari Uruguay, dan apa yang terjadi? Tertarik ke tengah di sisi flank teman-teman, nggak ada pemain-pemain Uruguay untuk mengantisipasi, dan diberikanlah umpan ke sisi kanan permainan Argentina, diberikan umpan cutback kepada posisi Lautaro Martinez, dan berbuah gol. Nah itu kan di babak pertama kan Uruguay menggunakan pola 3-4-2-1. Nah berbeda di babak kedua. Di babak kedua Uruguay kembali ke pakem mereka menggunakan pola 4-4-2. Rapat pertahanan coba dimaksimalkan, tetapi karena sudah ketinggalan dan Uruguay juga harus menciptakan gol, membuat 4-4-2 yang seharusnya perfeksionis bagi timnas Uruguay nggak kelihatan. Bahkan pas break dilakukan ataupun build up biasa aja yang dilakukan oleh Argentina dari kaki ke kaki, kebolongan di lini tengah dari Uruguay banyak banget. Jarak antara lini tengah dan lini belakang Uruguay banyak banget, dan itu terus dimanfaatkan oleh timnas Argentina. Sekali lagi nggak heran expected goal ataupun XG yang diciptakan oleh pemain-pemain Argentina dari 4-5 pertandingan terakhir Argentina ini yang paling tertinggi, karena ketika Argentina sudah unggul, Uruguay sudah tidak seperti biasa yang kita saksikan. Oke, itu untuk pertandingan Uruguay menghadapi Argentina teman-teman. Kita masuk ke Spanyol menghadapi Prancis ya. Di sini Spanyol 4-3-3 dia gunakan, Prancis 3-4-1-2. Yang menariknya dari Spanyol ini ada beberapa poin teman-teman yang aku catat ya, bahwa permainan Spanyol ini rapi. Itu yang pertama. Strukturnya jelas, bagaimana mereka melakukan build up itu jelas teman-teman. Dan end build up mereka teman-teman memberikan umpan keseringan ya, memberikan umpan ke belakang garis pertahanan dari Prancis. Kemudian movement of the ball, pergerakan tanpa bola, ada salah satu dilakukan oleh pemain-pemain Spanyol. Rapi sekali pemain-pemain Spanyol ini, baik ketika menyerang rapi, ketika bertahan juga rapi teman-teman. Mereka defense, kemudian ketika pemain-pemain dari Spanyol berhasil
merebut bola nih dari permainan pressing nih, contoh ya, kita ambil nih contoh dari permainan pressing, Prancis menguasai bola, dipres oleh pemain Spanyol, kan merapat mereka tuh ke tengah teman-teman. Ketika bola tersebut direbut, mereka langsung wide, melebar untuk mencari ruang sebesar-besarnya. Jadi pemahaman dari satu pemain dengan pemain lainnya dari Spanyol ini udah terlihat jelas ya. Dan kita lihat juga gol dari Oyarzabal, memanfaatkan movement of the ball dari Oyarzabal. Busquets memberikan passing ke belakang garis pertahanan dari Prancis teman-teman. Blind inside sering dilakukan dari belakang. Gavi juga melakukan, pemain-pemain lain juga melakukan pergerakan tanpa bola, blind inside. Tapi sayangnya di lini depan dari Spanyol ini tidak memiliki kekuatan yang optimal untuk bisa menghancurkan permainan Prancis. Nah, menariknya Prancis ini gila sih. Kalau kita lihat gol-golnya teman-teman, gol pertama, gol kedua, kurang dari 20 detik ataupun 25 detik ya, mereka menguasai bola. Gol pertama lah ya, build up dilakukan, kurang dari 15 detik ke bawah lah, 20-15 detik ke bawah langsung bisa mereka ciptakan gol. Kombinasi 1-2 sentuhan ini serupa mereka lakukan di Euro ketika menghadapi ya Jerman, itu mereka lakukan teman-teman, kombinasi 1-2 sentuhan yang cepat. Itu kesulitan tentunya pemain-pemain dari Spanyol yang mengharapkan ritme lambat yang diterapkan oleh Prancis. Gol kedua dari Prancis juga, perhatikan aja, dari throw in pertama, kemudian orientasi bola dipindahkan ke switch ke sisi kiri teman-teman. Permainan cepat, 1-2 alirkan bola itu cepat, maka disitulah kesulitan yang akan dihadapi oleh Spanyol. Dan gol kedua, permainan cepat, walaupun ini sedikit kontroversi, aku nggak bahas sisi kontroversi karena aku mengikuti apa yang dikatakan oleh Luis Enrique. Aku nggak memikirkan wasit apa kontroversi dan lain sebagainya. Aku lebih memikirkan bagaimana permainan dari Spanyol, dan itu cukup bijak ya aku rasa teman-teman, karena ada juga pelatih yang berorientasi kepada hasil, tapi Luis Enrique berorientasi kepada permainan entertain. Jadi kesimpulan menurut aku, Spanyol ini memiliki masa depan yang cukup bagus dengan pemain-pemain muda, pemain-pemain berbakat yang bisa tentu membawa Spanyol semakin berkibar. Dan yang menarik, ketika gol kedua dari Mbappe, ada satu sisi yang menarik menurut aku. Azpilicueta yang bukan kapten timnas Spanyol lebih banyak protes daripada Sergio Busquets. Ini cukup menarik kan? Cukup menarik pastinya. Oke, sampai sini aja videonya. Bye.